Shalom, selamat bertemu lagi dalam program kita Dipilih, Dipisahkan, Diutus. Malam hari ini kita mau belajar dari kisah bangsa Israel yang begitu luar biasa. Tapi juga kita akan belajar bagaimana kehidupan mereka dalam perjalanan mereka berjalan dengan Tuhan. Dan bagaimana mereka menjadi bangsa yang menyembah maupun bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Kita mulai pembacaan kita malam hari ini, pelajaran pemuridan kita dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Kita lompat ke ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan nenek moyang itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Dari nats yang kita baca, ayat yang kita baca, kita menemukan dua situasi yang berbeda. Situasi pertama adalah orang-orang atau angkatan pertama yang keluar dari Mesir, yang sampai pada menjelang memasuki tanah Kanaan, mereka tetap fokus menyembah kepada Allah. Sekalipun ada jatuh bangun-bangun, tapi mereka tetap memandang untuk boleh menyembah kepada Allah, yaitu Yahweh yang waktu itu disebut. Dan ketika generasi pertama ini meninggal dan pulang semua kepada nenek moyangnya, dikatakan dikumpulkan, bangkitlah generasi kedua yang tidak mengenal Allah, yang tidak menyembah Allah dan tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Apa hal yang kita bisa pelajari dari ini, dari kisah ini? Kita menemukan ternyata betapa pentingnya sebuah pengajaran, betapa pentingnya sebuah pemuridan, betapa pentingnya sebuah nasihat, betapa pentingnya mengingat kebaikan Tuhan. Padahal harusnya generasi yang kedua tidak perlu mengalami yang namanya menyembah berhala. Mereka tidak mengenal Allah, karena mereka bisa melihat, mereka bisa belajar harusnya dari generasi di atasnya. Tapi hal itu tidak terjadi. Padahal kalau kita baca di Ulangan ayat yang ke-6, pasal ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Di sini dikatakan bahwa Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mengajarkan ketetapan kepada generasi mereka yang dibawa mengenai perbuatan tangan Tuhan, bagaimana apa yang Tuhan lakukan, penyertaan Tuhan, sehingga bangsa Israel tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Mereka boleh tetap mengenal Allah, tapi kejadian di Hakim-Hakim justru sebaliknya. Mereka menjadi bangsa yang tidak mengenal Allah, bahkan bangsa yang menyembah Baal. Sampai dikatakan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sampai Tuhan mesti memberikan mereka hukuman, menyerahkan mereka kepada perampok, menyerahkan mereka kepada bangsa Filistin untuk masuk ke dalam masa penjajahan, untuk masuk dalam penganiayaan. Dari hal ini kita belajar. Sebagai orang percaya, sebagai seorang pemimpin dalam gereja, sebagai pemimpin dalam youth, mari setiap kita orang-orang yang sudah melayani Tuhan, jangan pernah berhenti untuk mengajarkan kebaikan Tuhan kepada generasi di bawah kita. Jangan pernah bosan memberitakan Injil. Jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Jangan pernah berhenti untuk menginjil. Supaya apa? Orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, boleh tetap mengenal Tuhan, boleh menyembah Tuhan, sehingga kita tidak melihat angkatan yang baru muncul yang tidak mengenal Tuhan, tapi kita akan melihat bagaimana angkatan-angkatan selanjutnya boleh tetap menyembah Tuhan. Karena apa? Karena ada generasi kita yang tetap mau mengajarkan tentang kebenaran, ada generasi kita yang tetap mau memberikan contoh, ada generasi kita yang tetap boleh menyaksikan bagaimana Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang benar. Sekali lagi, terus jangan bosan, ajarkanlah kebenaran, sampaikan Injil kepada generasi yang di bawah, supaya nama Tuhan boleh tetap dimuliakan di atas bangsa ini. God bless you.